عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang belakang suaranya belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad walladzi amarna bil ittikhad bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yudhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Izzah yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya selalu dicurahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap istiqomah, bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan ikhlas, dan amal ibadah kita semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di subuh hari yang penuh dengan berkah, tanggal 2 Februari 2025, hari ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Kurang lebih kita sudah melewati sekitar 5 hari, 6 hari dari peristiwa Isra dan Mi'raj, 27 Rajab. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bisa memasuki bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sebagaimana yang Rasul selalu doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Sya'ban ini adalah saatnya kita membersihkan rohaniyah. Secara spiritual kita sudah mulai dibersihkan daripada sifat-sifat yang al-madhmumah, sifat-sifat yang tercela yang terkadang dimiliki oleh manusia. Kita mulai bersihkan di bulan Sya'ban ini, bersih-bersih diri, agar begitu masuk ke dalam bulan Ramadan, kita tinggal memetik buahnya di bulan Ramadan. Harus dipersiapkan dari bulan Rajab dan Sya'ban untuk masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan suplemen-suplemen itu kita dapatkan di pagi hari ini, di subuh hari ini, di masjid yang kita cintai ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan materi yang tadi disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya kita masih berkaitan dengan tema meneladani
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang bisa kita teladani Pak saat ini? Yang kita bisa teladani adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya. Beliau itu cintanya kepada umatnya yang begitu sangat mendalam, sehingga dengan urusan kepada siapa dia harus berpegang teguh, kepada siapa ia bersandar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua hal. Jikalau kita berpegang teguh kepada dua hal ini, tidak akan tersesat kapanpun dan dimanapun. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudwah yang selalu menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, Pak. Hanya qudwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasanya ketika kita membaca tentang cerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta ini semakin mendalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca buku-buku yang menceritakan hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasanya kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin haus ingin mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari yang penuh berkah ini, Al-Fakir ingin sampaikan kepada hadirin hadirat semuanya tentang perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi kejamnya orang Quraisy, begitu menghinanya orang kafir Quraisy, begitu merendahkannya orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ketika beliau menyampaikan peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Bisa dibayangkan Pak, peristiwa Isra dan Mi'raj yang di dalam surat Al-Isra disebutkan perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari itu Baitul Maqdis bersama dengan malaikat Jibril dari langit pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir. Kemudian yang terakhir mendapatkan mandat, perintah yang saat ini selalu kita jalankan, yaitu perintah ibadah salat sebanyak 5 waktu. Setelah mendapatkan mandat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Di pagi harinya beliau cerita, beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya aku diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi mendapatkan perintah salat. Orang-orang yang mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman kepada Allah, semakin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaannya semakin meninggi, ketakwaannya semakin menebal dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang kafir Quraisy semakin mencibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa iya Muhammad bin Abdullah pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis
yang perjalanan kalau kita biasa secara fisik dengan kuda ataupun dengan onta saat itu, perjalanan dikerjakan dalam waktu sekitar 3 bulan. Ini Muhammad ibn Abdullah menceritakan cuma 1 malam. Apa iya? Bayangin Pak, begitu direndahkannya Rasulullah bersama dengan orang Quraisy Pak, pasti mereka mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan bagaimana hati Rasulullah mendengar apa yang beliau sampaikan kemudian dimentahkan, atau bahasanya sekarang kan mungkin lebih sederhana tuh kalau bilang apa iya, lagi bangun tidur kali, lagi ngigo kali, kalau kan bahasanya gitu Pak, kurang lebih. Seandainya Bapak dari masjid ini tadi pembawa acara menyampaikan nanti kita akan ada kegiatan apa tadi, fiber sport, ada pertandingan yang akan kita adakan nanti selama bulan ini menjelang memasuki bulan Ramadan. Diumumkan sama pembawa acara tadi, kemudian Bapak bawa pulang, kemudian ada disampaikan kepada tetangganya atau kepada orang-orang yang ada dekat Bapak. Kemudian begitu diceritakan ini di masjid tadi saya dapat pengumuman akan ada kegiatan olahraga seperti ini. Kemudian orang yang Bapak sampaikan berita itu, kemudian dia katakan, paling juga berita hoax itu, katanya. Bohong kali itu. Gimana rasanya Bapak begitu ada disampaikan berita seperti itu, kan dibilang ngibul. Bayangkan kan sakitnya kan sini Pak. Sakit Pak. Kita sudah berusaha menyampaikan berita, kemudian kita kasih tahu dengan sejujur-jujurnya, kemudian dibilang ngibul sama orang. Secara psikologi manusia pasti merasa. Demikian juga yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan tentang peristiwa dan Isra dan Mi'raj. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan As-Siddiq. Siapa itu Pak? Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, apapun yang disampaikan oleh Muhammad ibn Abdullah, saya percaya itu terjadi. Apapun Rasul Muhammad ibn Abdullah, beliau adalah jujur dan benar adanya apa yang disampaikan oleh beliau. Kan Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Bagaimanapun Muhammadun basyarun lakal basyari, bagaimanapun Rasulullah adalah manusia. Wajar kalau secara psikologis begitu orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersedih hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah-tengah kesedihan itu, di dalam surat Al-Hijr Allah menurunkan ada ayat nomor 97, 98 dan 99 surat Al-Hijr. Ini ayat sebetulnya memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan pembelajaran kepada Rasulullah bagaimana caranya menghadapi ujian-ujian itu, bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang mengolok-olok diri beliau, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang menghina diri beliau. Surat Al-Hijr ini adalah ayat Makkiyah. Kalau Makkiyah itu berarti adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kalau ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Surat Al-Hijr ayat 97, 98, 99. Bunyinya, walaqad na'lamu annaka yudhiku sadruka bima yaqulun.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkomunikasi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yudhiqu sadruka." Kami tahu ya Muhammad, bagaimana hatimu begitu gelisah terhadap apa yang mereka katakan tentangmu ya Muhammad. Allah berkomunikasi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Saya tahu ya Muhammad apa yang kau rasakan. Setelah kau sampaikan peristiwa-peristiwa itu, kau sampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, engkau sampaikan semua ayat-ayat yang kuberikan kepada engkau, kami tahu bagaimana perasaanmu ketika diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy." Dari sini kita bisa mengetahui, Pak, manusia semuanya tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Tidak ada manusia yang nggak dicoba, Pak. Semuanya penuh dengan ujian dan cobaan. Masing-masing, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, masing-masing punya cobaannya masing-masing. Ada yang diberikan jabatan tinggi, diberikan kekayaan yang berlimpah, diuji sama anaknya. Ada kan, Pak? Anaknya karena tidak kepegang, saking sibuknya si bapak dan ibu, sibuk dengan jabatannya, dengan kekayaannya, anaknya terjerumus masuk ke dalam dunia narkoba. Nauzubillahi min. Ada yang sempurna semuanya, tapi ada ujiannya. Mesti semua manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, apa yang kita kerjakan pertanyaannya? Ini yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad na'lamu annaka yudhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu ya Muhammad bagaimana resahnya hatimu terhadap apa yang mereka katakan tentang engkau ya Muhammad. Kemudian Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika. Ketika engkau dalam keadaan bersedih seperti ini, ketika engkau berada dalam galau seperti ini, ketika engkau sedang diuji seperti ini, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah ya Muhammad. Bertasbihlah engkau, bertahmidlah engkau atas nama Tuhan. Subhanallah. Ini Pak, dalam surat Al-Hijr. Jadi nggak ada ceritanya kita itu gundah. Begitu kita diuji, dapat musibah di pekerjaan, tiba-tiba kita dapat ujian. Ada suatu hal yang tidak kita duga ternyata jadi masalah bagi kita. Fasabbih bihamdi rabbika. Segera bertasbih, bertahmidlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru-guru kita, para alim ulama mengajarkan kita mari dekat dengan Allah dengan berzikir. Memang itu kuncinya, Pak. Kunci problematika ibu-ibu, problem yang ibu-ibu hadapi, ketika mendapatkan problematika itu, hadapi dengan bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hati tenang, Pak. Tenang nggak? Ibu pasti hati ini akan tenang ketika ujian itu datang. Ibu tenang, baca zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak berzikir,
maka nggak ada ceritanya tanggal muda, tanggal tua. Nggak ada ceritanya punya duit, nggak punya duit. Semuanya bawaannya tenang. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar itu diiringi dengan tasbih. Nih, lisan kita tetap dekat dengan Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Nah, di dalam selanjutnya, setelah engkau bertasbih, setelah engkau berzikir, setelah engkau bertahmid kepada Allah, wa kun minas sajidin, jadilah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tenang, baca zikir, tasbih dan tahmid, kemudian sholatlah. Ini jawabannya, Pak. Makanya dalam ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was salah, problem kehidupan ini jawablah dengan sabar. Problem hidup ini jawablah dengan zikir, tasbih, wa kun minas sajidin. Kemudian sujud, mintalah semua solusinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, Pak, salat malam, salat sunnah kita kerjakan kepada Allah. Wa kun minas sajidin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang minta kepada Rasulullah untuk bersujud, Pak. Makanya perintah salat itu, Pak, perintah salat itu, Ibu, itu dimulai dengan aqimus shalah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kalimatnya seperti itu. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bahasanya bukan di sana, bukan tunaikan salat, bukan. Perintahnya dirikan salat. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, suatu saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, pakaiannya bersih, putih, bersih, tidak kelihatan dia ini orang yang baru bepergian dari jauh, orang jauh, nggak kelihatan dia ini seorang musafir. Tapi tidak ada satu sahabat pun yang kenalin dia, nggak ada yang tahu ini siapa. Pakai baju putih bersih, kemudian datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang saat itu sedang di majlis, kemudian beliau menghampiri Rasul, kemudian beliau meletakkan kedua tangannya itu di pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, ceritakan aku, ajari aku tentang iman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Rasul-Rasul Allah, engkau beriman kepada utusan-utusan Allah, engkau beriman kepada qada dan qadar, engkau beriman kepada hari akhir. Itu yang disebut dengan iman. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab pertanyaan tentang iman, kemudian beliau bertanya, akhbirni anil Islam. Ajari aku tentang Islam ya Muhammad. Kemudian beliau katakan, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang namanya Islam itu yang pertama engkau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa saya katakan tadi bahwasanya sholat itu dimulai dengan bahasanya mendirikan, Pak, bukan menunaikan. Beda antara mendirikan dengan menunaikan. Wa iqamus shalah, dirikanlah salat, wa ita'uz zakat, wa shaumu ramadan, wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dirikanlah salat. Yang ketiga, Pak, orang kalau mendirikan, Pak, beda dengan menunaikan. Orang kalau mendirikan, Pak, orang kalau mau mendirikan salat itu zuhur jam 12 lewat 15. Dari jam 11 dia udah lihat jam.
Oh, jam 11. Zuhur jam 12.15. Dari jam 11 dia udah siap-siap. Karena mau ngapain? Karena dia mau mendirikan sholat. Orang mendirikan rumah, bapak mau mendirikan rumah, bayangkan pak, kita kalau mau mendirikan rumah, pasti rumah idaman kita adalah rumah yang terbaik. Rumah idaman kita adalah rumah dengan desain yang terbaik. Rumah idaman kita pasti dengan material yang terbaik. Yang dicari besi yang terbaik, kemudian batu bata yang terbaik, semen yang terbaik, semua yang terbaik. Ada nggak orang bikin rumah yang penting asal jadi? Rasanya nggak begitu pak. Rumah itu bukan rumah idaman, itu bukan rumah idaman. Karena kita niat ingin mendirikan rumah, membikin rumah dengan semuanya yang terbaik. Sama pak, iqamus sholah, mendirikan sholat. Maka ketika mindset kita itu ceritanya adalah mendirikan sholat, maka tidak akan pernah kita dengar ada istilah, kan suka gini pak, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Nggak bakalan ada begitu. Kalau mindset kita adalah mendirikan sholat, yang itu tadi mindsetnya menunaikan sholat pak. Yang penting menunaikan kewajiban. Kalau udah menunaikan kewajiban, beda pak. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya baru azan, kan gitu, kurang lebih gitu ya pak. Baru azan. Zuhur lama, sekitar 3 jam. Begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Baru qomat. Zuhur lama waktunya. Karena apa? Mindsetnya itu hanya ingin menunaikan kewajiban pak. Beda kualitasnya, beda caranya menghadapi, cara menunggu sholatnya. Orang yang ingin mendirikan sholat dengan orang yang hanya ingin menunaikan sholat, beda cara ngadepinnya. Makanya bapak ibu semuanya yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul diajari dalam surat Al-Hijr ini, ketika problem kau datang, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, bertahmidlah kepada Allah, wa kun minas sajidin, jadilah engkau bersama orang-orang yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sujud itu tenang pak. Orang sujud ini adalah implikasi kita ini benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Orang yang bersujud itu pasti ia adalah orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari sifat kesombongan orang yang bersujud kepada Allah. Kalau sombong ini kan, orang-orang yang sombong itu identik dengan kepala yang begitu membusungkan dada, kemudian kepala yang tegak. Tapi sujud ini adalah gambaran orang-orang yang benar-benar merendahkan, yang benar-benar di depan Allah subhanahu wa ta'ala kita itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang terakhir di dalam ayat 99-nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Ini pak, ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan kehidupan ini yang terakhir. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tikal yaqin. Al yaqin di sini dengan diartikan dengan bimakna al maut.
sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tikal yaqin, sampai al-yaqin bimakna al-maut, sampai ajalmu tiba. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita, Pak. Kita ini sebenarnya, kita hidup ini lagi jagain obornya masing-masing, Pak. Kita ini lagi mompa obornya masing-masing, Pak. Mudah-mudahan kita semua ini punya lampu tembak semuanya nih, bukan hanya obor ya. Hanya kita yang tahu nih, kita ini punya lilin kecil apa obor yang besar. Hanya kita sendiri yang tahu, Pak. Sejauh mana kita dekat sama Allah, sejauh mana ibadah kita kepada Allah, hanya kita yang tahu. Kita akan lihat obor kita nanti. Sekarang nggak kerasa, apa sih Ustaz maksudnya obor? Lagi megangin obornya masing-masing, ngejagain obornya masing-masing, apa sih maksudnya? Kita akan tahu sampai sejauh mana obor kita ini terang benderang, apa cuman lilin kecil. Itu kita tahu ketika apa? Ketika Allah pisahkan roh kita dengan jasad kita, Pak. Ketika di alam kubur nanti, kita akan tahu ada yang punya lampu tembak. Itu alam kubur terang benderang dengan amal soleh yang kita punya. Ada yang cuman lilin kecil, gelap, cuman lilin kecil, karena amalnya nggak ada. Yang ada adalah dosa yang dia tumpuk dalam hidupnya. Gelap, gulita, ketakutan, sementara yang terang benderang bahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, di alam kubur ada dua amal saleh yang ia bisa berbicara dengan para malaikat. Yang pertama adalah tilawatil Quran. Quran yang kita baca yusyaffi', memberikan syafaat kepada kita di saat kita susah, di saat kita dalam keadaan gundah gulana di akhirat nanti, di alam kubur. Di saat akan kita kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, ketika kita akan dipertanyakan, kemudian Al-Quran bilang, saya menyaksikannya, ya Allah, aku menyaksikan dia, ya Allah, termasuk ke dalam ahli Al-Quran. Mana'tuhu minan naum fil lail, saya melarang dia untuk tidur di malam hari karena dia istiqomah membaca Al-Quran dari malam hari. Mana'tuhu naum fil lail, dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Al-Quran ngomong kepada Allah, ya Allah, aku bersaksi dia ini ahli Al-Quran. Aku yang melarang dia tidur di malam hari karena untuk membaca Al-Quran, ya Allah. Al-Quran ngomong, fasyafi'ni fi, maka jadikan dia termasuk orang-orang yang kau selamatkan karena aku, ya Allah. Al-Quran yang bicara, Pak, bukan kita. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di alam kubur kita ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Al-Quran tiba-tiba dia bicara. Kemudian kedua adalah puasa, Pak. Senin Kemis yang Bapak kerjakan sekarang nggak berasa. Ibu puasa Senin Kemis, di dunia ini kita nggak berasa. Kita puasa Ayyamul Bait tiga hari di di pertengahan bulan, nggak terasa kita puasa. Bulan Ramadan kita puasa, nggak terasa kita puasa. Tapi itu puasa nanti di akhirat nanti, Pak, ia bisa bersaksi kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu minat ta'am. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Aku melarang dia dari makan dan minum, ya Allah. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Engkau, sepuas-puasnya dia makan, tapi aku melarang dia dari makan dan minum, ya Allah, karena ia taat kepada Engkau dan melaksanakan perintah Engkau dengan berpuasa. Fasyafi'ni fi, berikan syafaat dia, masukkan dia ke dalam ahli surgamu karena aku, ya Allah, karena ibadah puasa. Gak berasa, sekarang kita nih gak berasa, Pak. Semua tidak ada yang berasa. Kita masing-masing giatlah terus istiqomah. Bangun malam, minta sama Allah, Qur'annya jangan berhenti, terus dibaca Al-Quran. Terkadang datang sifat males, Pak. Namanya manusia, malesnya itu kadang datang. Makanya Rasul SAW ngajarin kita, Pak. Ngajarin kita doa dari pagi kita baca, sore kita baca.
Subuh nih seperti ini kita baca, kemudian maghrib kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ngajarin doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Insyaallah mudah-mudahan bisa diingat ya Pak ya. Ini amalan sebetulnya mudah, tapi ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ini doa gampang. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal ajzi, dari dilemahkan. Dilemahkan Pak. Dilemahkan dengan lemah beda. Kita sudah usia udah 70 tahun. Kemudian begitu, maaf, sudah mulai berkurang. Ya, namanya usia Pak. Itu namanya lemah. Pura umur udah 60, begitu kalau mau naik asam uratnya kambuh, apalagi begitu dengar kegiatan olahraga, waduh Pak Ustadz ini asam urat. Tapi semangat tetap kegiatan olahraga, biar apa? Biar sembuh, biar sehat. Itu namanya usia, itu memang lemah. Artinya memang faktor umur. Tapi kalau dilemahkan beda Pak, kalau dilemahkan beda. Dilemahkan itu ketika bapak lagi sehat walafiat, ibu sehat walafiat, begitu keluar dari rumah naik motor, tiba-tiba diserempet nggak disengaja sama motor yang lain. Itu namanya dilemahkan. Sehat tiba-tiba disakitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dilemahkan. Makanya berlindung kepada Allah. Ya Allah, baca pagi hari, baca sore hari. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, hamba mohon ampun kepada Engkau ya Allah, lindungi hamba dari dilemahkan. Beda dilemahkan sama lemah. Kemudian wa minal kasali, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat males Pak. Males ini penyakit bukan Pak? Penyakit Pak. Males itu penyakit Bu. Jam 9 mau tidur, insya Allah jam 2 bangun. Siapin jam beker di samping bantal. Udah jam beker dibunyiin jam 2, udah gitu handphone lagi kan, alarm jam 2 kenceng gitu. Tidur. Begitu jam 2 bunyi kring, bangun dia. Tapi matiin beker. Bekernya dimatiin. Oh, udah alarm katanya. Masih jam 2 katanya. Alarmnya dimatiin. Ini berlindung sama Allah. Ya Allah, ini sifat Pak, ini sifat malas. Ini sampai Rasul ngajarin sama kita, minta sama Allah perlindungan daripada sifat malas. Penyakit. Ketika kita ini sudah bisa melewati yang sifat yang tadi. Yang pertama dilemahkan, kemudian dari malas. Kemudian wa minal jubni. Al-jubn itu adalah penakut Pak. Ini Rasul ngajarin kita minta sama Allah setiap pagi dan sore. Penakut seperti apa? Kita dagang di toko. Taruhlah misalnya kita punya toko makanan. Makanan yang dijual itu aja. Kemudian ada makanan yang banyak orang lebih suka. Mestinya kita harus berani untuk bikin model baru, rule baru. Jangan tenang dengan apa yang sudah didapatkan saat ini. Coba dengan sebuah model yang baru. Jangan sampai takut kita menghadapi sesuatu yang baru. Selama itu insya Allah, selama itu adalah membuka pintu kebaikan dan pintu rizki, bukalah. Jangan pernah takut. Jangan dengan keadaan seperti ini, kalau bahasanya nyaman dengan keadaan kita seperti ini Pak. Cobalah sesuatu yang baru. Jangan pernah takut. Apa yang Allah sudah takdirkan pasti akan kita dapatkan.
wa minal jubn. Kemudian yang keempat adalah wa minal bukhli. Al-bukhl yang artinya adalah pelit. Pelit alias medit alias meregehese cap jahe. Susah mau ngasih, susah mau berbagi. Penyakit itu Pak, pelit, penyakit. Dan itu Rasul ngajarin kita berdoa kepada Allah dari penyakit pelit. Ada orang minta-minta, jangan pernah dihardik orang minta-minta Pak. Kalau memang kita nggak siap untuk ngasih, kita senyumlah dengan baik kepada orang yang minta-minta. Saudara kita mungkin belum beruntung, dia berusaha untuk menjadi orang minta-minta. Biarkan. Kalau memang kita ada rezeki, kasih. Dan kalau kita ngasih, nggak usahlah kita lihat. Orang ikhlas itu Pak, al-ikhlas itu, kata Imam Ghazali, seperti orang yang, mohon maaf, itu adalah orang ikhlas itu kalau kita buang hajat itu ikhlas Pak. Pernah nggak Bapak buang hajat kemudian kayaknya nggak ikhlas nih, kemudian kita perhitungan, kita liatin itu hajat, nggak mungkin kan Pak. Orang ikhlas itu seperti itu Pak. Do it and forget it. Kerjain, lupain. Itu orang ikhlas Pak. Do it and forget it. Kerjain, jangan begitu dikerjain, waduh kemudian diceritain di sejarahnya, saya begini, itu bukan ikhlas namanya. Do it and forget it, kerjain dan lupa, udah jalan. Bapak kasih sedekah kemudian pergi. Saya dulu kuliah di Damaskus Pak, saya di Syria. Saya ingat, Masya Allah, waktu saya kuliah, kami punya kos itu di apartemen. Ada kebaikan yang saya sampai sekarang itu masih ingat Pak. Ada orang yang kerja amal soleh tapi sampai nggak mau ketahuan. Saya itu sering dapat dulu, tiba-tiba di depan rumah, depan kos-kosan itu dikasih beras Pak. Dikasih beras, tiba-tiba ada beras di depan tempat saya ngekos itu. Sampai saya dengan teman-teman kan sampai sempat bertanya, ini orang ketinggalan kali ini. Ada orang naruh beras di depan ini. 1 hari kita tungguin, 2 hari kita tungguin, ini kenapa belum diambil-ambil kan ya. Ternyata itu orang niat mau ngasih sedekah yang kita tuh nggak tahu. Ia niat ngasih sedekah di depan rumahnya, kemudian ditinggalin, nggak tahu siapa, sampai saat ini nggak tahu siapa itu yang ngasih sedekah. Saya masih sampai ini teringat Pak, begitu mulianya orang bersedekah, ngasih di depan rumahnya, pergi, orangnya lagi nggak ada, kita lagi pada kuliah, ditaruh di depan doa kita sampai sekarang Pak, sampai sekarang. Ya Allah, mulia banget hamba ini ya Allah, nggak tahu siapa yang ngasih itu. Kita ini sampai mendoakan orang yang berbuat amal soleh itu seperti malaikat, orang-orang seperti itu Pak. Yakin, hakul yakin. Ini yang disebut tadi, do it and forget it. Dia itu begitu berbuat, begitu dia lupain. Mungkin dia juga lupain gitu. Tapi yang seperti ini, doa antara orang yang diberikan kebaikan dengan orang yang memberikan kebaikan itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal jubni wa minal bukhli, pelit, wa min ghalabatid daini, wa min ghalabatid daini itu minta pertolongan kepada Allah, dijauhkan dari hutang Pak. Ini Rasul ngajarin kita Pak. Kadang hal-hal seperti ini kita lupa. Karena apa? Hutang, mohon maaf, hutang ini problem nggak Pak? Problem punya hutang itu. Orang punya hutang tuh nggak enak. Bener nggak Pak? Sini ada yang nggak punya hutang? Ada yang nggak punya hutang? Saya rasa susah gitu. Entah itu hutang kemana, ke perbankan kemana. Minta sama Allah, wa min ghalabatid daini. Ya Allah, hutang yang begitu
mengerikan, mengikat kepada kita. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan yang terakhir, lindungi kami ya Allah, lindungi hamba-Mu ini ya Allah, min qahrir rijal, dari kesombongan orang-orang yang akan berbuat sombong kepada hamba. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan hamba termasuk orang-orang yang jujur beribadah kepada Engkau ya Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ketika kami di luar juga jadikan hamba sebagai orang yang jujur ya Allah, yang jujur benar-benar kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, jauhkan orang-orang yang akan berbuat jahat kepada hamba ya Allah. Dijauhin Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Jauh insyaallah. Ketika kita dekat sama Allah, pasrah sama Allah, Allah akan menjaga kita dimanapun, baik kita dan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberitakan wasiat pada beberapa kajian yang lalu. Ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat, mudah-mudahan bisa dibawa pulang nanti, Pak. Ini kajian ini beberapa bulan kemarin ya, bulan kemarin saya sudah memberikan satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saat ini adalah wasiat yang kedua di dalam buku ini, karena sengaja saya bawa buku ini. Ini buku yang dikarangkan oleh muhaddis, seorang ahli hadis pada abad 20 ini, adalah Syekh Abdullah Sirajuddin. Dalam bukunya Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan khusus tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam wasiat yang kedua dalam buku ini, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anaknya Sayyidina Umar. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ibnu Umar. Wasiat ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam megang pundak saya, kata Sayyidina Ibnu Umar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiat kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya Ibnu Umar, sambil megang pundaknya Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau ini adalah orang yang asing. Orang yang asing, Pak. Di dunia ini jadikan ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau ini adalah orang asing, orang yang hijrah, orang yang bepergian, enggak punya apa-apa. Berfikirlah engkau seolah-olah engkau itu enggak punya apa-apa. Ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, atau seolah-olah engkau itu orang yang dalam seorang musafir, orang dalam perjalanan, Pak. Orang dalam perjalanan tidak pernah dia berpikir akan seindah-indahnya di perjalanan, Pak. Seindah-indahnya di perjalanan itu bukan punya kita. Bapak naik kereta dari Jakarta ke Bandung, naik bus. Begitu masuk ke stasiun bus, begitu megahnya. Wah, mantap, hebat. Luar biasa stasiun bus. Begitu naik kereta cepat nyampe ke Bandung, kita ngambil paling eksekutif, paling mahal, yang kita nikmatin cuman berapa menit kan, nggak sampai 1 jam kan itu. Begitu sampai di Bandung, apa Bapak begitu saatnya waktunya harus turun, apa Bapak masih bisa menikmati di bus di situ nggak mau turun? Bisa nggak mau turun? Nggak mungkin. Orang yang di perjalanan itu, Pak, pada akhirnya akan diminta lagi. Sehebat-hebatnya yang kita miliki, Pak, harta yang kita miliki, semegah-megahnya harta yang kita miliki, sehebat-hebatnya mobil yang kita miliki, kita ini cuman musafir. Rumah mewah, kontrakan Amalaya, kontrakan banyak, nggak ada yang kita bawa, Pak. Maka jangan pernah
harta yang Allah berikan kepada kita itu kita anggap sebagai milik kita, Pak. Jangan pernah, Pak. Ka'annaka abiru sabil, seolah-olah kita ini hanya cuman lewat aja, numpang singgah. Dari rumah sekarang itu kita numpang singgah. Sebenarnya lagi ngapain? Lagi ngumpulin amal soleh. Abiru sabil. Wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kepada Ibnu Umar, ud nafsaka min ahlil kubur, hitunglah dirimu seolah-olah engkau itu termasuk ke dalam ahli kubur, orang-orang ahli kubur, Pak. Kalau kita seolah-olah kita ahli kubur, nggak kebayang itu, nggak ada nilainya dunia ini, nggak ada nilai, nggak ada nilai. Ini adalah wasiat Ibnu Umar, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan yang ketika kita melaksanakan itu, wasilah perbuatan itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wasilah kita mengerjakan perbuatan itu kita dicintai oleh manusia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Sahabat Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi menceritakan suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Ya Rasulullah, tunjukkan saya perbuatan, amalan. Jikalau perbuatan itu saya kerjakan, Allah mencintai saya dan manusia juga mencintai saya. Pak, Masya Allah, luar biasa, Pak. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Uzhud fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai engkau. Tahu zuhud, Pak? Zuhud ini kalau di dalam bab tasawuf itu pembahasan sendiri. Intinya, zuhud ini adalah sesuatu yang iblis, yang syaitan itu menyuruhnya, jauhilah. Setan nyuruh kita gemar dengan mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang gemar dianjurkan oleh syaitan itu dijauhi oleh kita. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Kalau lebih simpelnya begini, simpelnya sebenarnya. Suatu saat ketika Bapak nginep di hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Taruhlah di mana? Hotel bintang 5 lah. Nginep di hotel bintang 5, negaranya negara non muslim. Kemudian disiapin itu makanan. Dari makanan dari paling yang kita kenal sampai makanan yang kita nggak pernah lihat. Ada nasi goreng, ada Eastern, ada esnya, ada apa namanya, ada masakan Asianya, ada yang Eropanya, ada lasagna, ada segala macam. Kira-kira nih, Pak, yang pertama kali Bapak ambil makanan yang Bapak kenal apa makanan yang Bapak tidak kenal? Yang kita kenal, pasti. Berarti itu Bapak zuhud. Zuhud. Makanan yang tidak kita kenal pasti kita tanya dulu. Apalagi seorang muslim nanya sama chefnya, ini halal food apa bukan halal? Itu orang zuhud namanya. Enggak begitu makan, begitu kasih hidangan main ambil aja kan. Ada daging yang begitu ini, tahu-tahu dagingnya pork, tahu-tahu dagingnya daging babi. Nauzubillah min dzalik. Orang yang zuhud akan berhati-hati dengan
cara makannya aja beda, dia hati-hati. Dia tanya dulu, "Itu halal food?" Begitu dibilang, "Iya, ini halal, semua halal food," baru kita makan. Enggak main sikat aja, main ambil aja. Itu adalah orang zuhud. Itu sederhananya zuhud. Uzhud fid dunya yuhibbukallah. Dengan kita bersikap yang sederhana itu, Allah akan mencintai kita, Pak. Yuhibbukallah, Allah akan mencintai kita. Wazhud fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap orang yang manusia itu cintai. Orang itu cinta harta, tapi kita nggak cinta harta. Allah kasih rezeki kepada kita yang berlimpah, Allah berikan rezeki kita berlebih, kemudian itu berikan rezekinya kepada orang-orang yang berhak dengan gampang, karena tidak cinta dengan harta. Orang mencintai harta, kita nggak cinta harta. Bukan nggak butuh, kita perlu itu uang. Tapi urusan orang yang cinta dengan tidak cinta, ini beda level. Ketika kita tidak mencintai sebagaimana yang manusia cintai, maka justru manusia itu akan mencintai kita, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada semua amal saleh, khususnya di bulan Sya'ban ini kita semakin memperbaiki amal kita, amal saleh kita. Mudah-mudahan ya Allah kita termasuk hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bisa istiqamah, dan insyaallah kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berzuhud dan mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari kehidupan sehari-hari, insya Allah di dalam keluarga, kemudian dari keluarga dengan bertetangga. Insya Allah pada akhirnya kita hidup di lingkungan kawasan Arafah ini, kawasan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saling asah, saling asih, dan saling asuh. Ini kan sebetulnya bengkel hati nih Pak. Dari wasiat-wasiat Rasulullah ini sebetulnya kan memperbaiki hati kita nih Pak. Hati ini kalau udah keras, udah susah bawanya. Hati ini kalau udah keras, dengerin omongan orang, boro-boro dengerin omongan orang Pak. Yang ada nggak ada yang bener orang ngomong, yang ada ngerasa bener sendiri gitu. Ini kalau hati udah keras. Makanya Imam Ghazali bilang hati ini kalau cermin, ibarat cermin itu setiap kali ada tetesan noda kita bersihin. Setiap ada tetesan-tetesan yang rasa di sini nih membuat hati ini makan tidak nyaman, dibersihkan. Bagaimana caranya? Dengan zikir, dengan tasbih, dengan baca Quran, dengan sama-sama di majelis seperti ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa mungkin kajian pada kesempatan kali ini saya persilahkan kepada pembawa acara, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin sifatnya namanya kajian, jadi bukan dari satu arah tapi dari beberapa arah. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian ada hal-hal yang mau dipertanyakan, kami persilahkan. Baik. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan wasilatul khair kita semuanya. Majlis ini adalah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini insyaallah wasilah dibukakan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم يا كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمهما ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa yang kecil ya Allah, dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayahanda dan ibunda kami ya Allah, mereka yang telah mendahului kami ya Allah, kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin, kumpulkan mereka bersama dengan ahli surga-Mu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Terima kasih kami ya Allah, Kau pertemukan di bulan Sya'ban ini ya Allah, tahun ini ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah, agar kami bisa menjalankan ibadah di bulan Sya'ban ini ya Allah, dalam rangka kami menyambut bulan Ramadan ya Allah. Bulan Ramadan tahun ini ya Allah, mudah-mudahan jadikan sebagai bulan Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah. Jadikan kami sebagai ahli umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memaksimalkan waktu kami di bulan Ramadan ini ya Allah, dengan amal ibadah yang semuanya dilipat gandakan oleh Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Hajat kami begitu banyak ya Allah, Engkau Maha tahu hajat kami ya Allah. Sampaikanlah kepada maksud dan hajat kami ya Allah. Sukseskanlah kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Allah, berkahilah rumah tangga kami ya Allah, berkahilah rizki kami ya Allah, berkahilah hidup dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Da'wahum fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf jikalau ada khilaf murni dari kesalahan Al-Fakir, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.